orang manusia untuk menebus dosa. Enggak. Paham para nabi dulu, dosa tanggung sendiri-sendiri. Ayah tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa ayahnya. Yehezkiel 18 nomor 20. Tanggung sendiri-sendiri dosa. Itu ajaran para nabi. Kagak pernah juga Tuhan mengatakan akan aku utus firmanku jadi manusia lalu mati untuk menebus dosa manusia di tiang salib. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Coba Anda baca perjanjian lama. Makanya jangan kemakan. Bang, saya kasih tahu Anda ya. Kita hidup cuma sekali gitu Bang ya. Kita harus mengikuti apa yang ditujukan oleh para nabi, kan gitu. Yang ditunjukkan oleh para nabi menyembah Tuhan yang Esa. Ketika Yesus di Bani Israel, dia berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, dia menyerukan apa? Di Lukas 4 nomor 8 tuh, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tuh, bukan sembahlah aku, kata Yesus. Bukan. Bukan Bang, tapi sembahlah Allah. Kalau kamu pengen masuk surga, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Akui dia sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Baru Anda memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus gitu. Nah, itu jalan-jalannya. Tidak ada pernah Yesus itu mengajarkan kitab Yohanes. Kagak pernah Yesus itu mengajarkan kitab Matius. Apalagi kitab Paulus. Nggak pernah. Nggak pernah juga Yesus memerintahkan pelajarilah kitab Yohanes. Nggak pernah Bang. Nggak pernah. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak membawa Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya, tapi ajaran Anda itu berasal dari gereja Anda, dari pendeta Anda, tapi bukan dari ajaran Yesus. Gitu Bang. Oke Bang, sebentar Bang. Saya ada pertanyaan Bang. Apakah Abang tahu kepada siapa Yesus menebus dosa? Bang, kalaunya ini gini ya. Saya memang nggak mengerti ya tentang penebusan dosa ini secara rincinya ya, karena berbelit-belit gitu di kitab Anda. Saya udah baca semuanya. Cuma kalau dari paham saya dulu ya, kalau kita cara menghapus dosanya mudah, istighfar. Bukan menghapus dosa Bang, dosa nggak bisa dihapus. Oh gini Bang, Anda maunya mau ditebus atau mau dihapus sih? Dosa itu nggak bisa dihapus Bang, tapi diampuni Bang. Iya, artinya diampuni. Dosa itu dihapus, diampuni, bukan ditebus. Kalau dihapus beda sama diampuni Bang. Kalau dosa ditebus itu dosanya tetap ada. Kalau dosanya dihapus, dosanya nggak ada, diampuni. Gimana sih Abang ini? Anda lebih memilih penebus atau penghapus? Pilih antara dua. Anda lebih memilih penebus atau lebih memilih penghapus? Yang saya tahu penghapusan dosa itu nggak ada. Gini Bang, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Allah hapus dosa kalau kau tobat. Nah, gitu. Jadi Allah itu maha penghapus dosa. Dia menghapus dosa, kalau udah dihapus, lihat tulisan yang dihapus, nggak ada lagi, kan bersih gitu. Daripada ditebus, kalau ditebus kan remote ini ditebus, tetap aja di bawah remote-nya, ditebus kepada Abang nanti tetap masih ada remote-nya. Kalau nya dihapus, hilang bersih gitu. Jadi Anda lebih milih penebus atau penghapus gitu. Pak Ustadz jadi pendeta Kristen aja katanya. Aduh. Ya, saya jadi pendeta Kristen aja ya. Pendekar tauhid.
Mm, mm, mm. Gitu bang, kita hidup cuma sekali bang ya. Saya sampaikan ajaran para nabi bang ya. Ajaran para nabi itu menyuruh untuk kita menyembah Tuhan yang esa, yang Tuhannya itu tidak lemah, yang Tuhannya itu tidak pernah menjadi manusia. Tuhan para nabi mana pernah jadi manusia, nggak pernah ada gitu. Karena saking mulianya, saking kuatnya dia mengutus rasulnya aja, nggak perlu dia utus firmannya. Firman itu perkataan gitu ya, perkataan yang akan menjadi contohkan oleh para nabi gitu bang. Para nabi itu cara menyembahnya bukan seperti abang di gereja sekarang. Mohon maaf ya bang ya, bukan mengucilkan abang gitu. Tapi kalau kita tinjau dari kitab abang sendiri ya, dari kitab abang sendiri, cara para nabi menyembah Tuhan itu yaitu dengan cara nih, jidatnya ke tanah, sujud. Mau abang perhatikan ini ya. Saya kasih dalilnya ya. Boleh? Boleh. Boleh, baik. Oke, Bang. Ya. Ya Allah ya. Bang, kita mulai dari Nabi Ibrahim ya, Abraham ya. Oke. Oke, Kejadian 32. Kejadian 24 nomor 52. Oke bang, kita baca ya. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke bang, dia cara menyembah Tuhannya sujud kan? Ya. Ya. Oke, nah di Al-Quran bang, ini diabadikan juga. Di dalam Quran surah Ibrahim namanya ya. Nih bang, Ibrahim ayat 40. Nih, Abraham itu bersujud. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Maksudnya sholat itu adalah ritual dari praktek sholat itu sujud gitu bang. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi sholat itu ritualnya salah satunya sujud gitu. Sama dengan Kejadian nih ya, dia sujud. Oke, ini Abraham ya. Mari kita lanjut bang ke zaman Nabi Musa ya. Nih, saya kasih tahu abang semua. Aduh, Keluaran 33 nomor 8. Aduh, bentar ya. Keluaran 34 nomor 8 ya. Nih. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah ya. Lagi-lagi di zaman Nabi Musa, Nabi Musa mencontohkan untuk menyembah Tuhan itu sujud gitu. Ya. Dan ini juga ada di Al-Qur'an, Bang. Nih, ya. Al-Qur'an surah Toha nih, ayat 14, perintahnya kepada Musa untuk sujud. Nih. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat, dirikan sujud. Diperintahkannya kepada Musa untuk mengingatku. Lagi bang, saya kasih bukti abang, saya bukakan semuanya untuk abang. Ke zaman Daud ya bang ya. Berlalu zaman Daud. Zaman Daud berlalu, zaman Musa berlalu, kita ke zaman Daud. Nih, apa yang dilakukan Daud dengan jemaatnya? Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan lagi-lagi sujud. Ya.
Lagi-lagi sujud gitu bang. Ya, Nabi Daud. Berlalu Nabi Daud, kita ambil nabi yang lainnya. Nabi Ezra lah, contoh. Ya, nih Nehemia 8 nomor Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang yang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, berlalu zaman Ezra, bang ya, zaman Yesus. Zaman Yesus, apa yang dicontohkan Yesus? Nih ya, saya jelaskan kepada abang. Lalu ia maju sedikit, lalu sujud. Sujud juga Yesus. Makanya, bang ya, para nabi itu semuanya sujud. Perintahnya di Al-Quran ada gitu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 nih. Ya, 43. Al-Baqarah 43 nih. Nah. Nih bang. Ya. Dan dirikanlah sholat, dirikanlah sujud, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk gitu. Karena apa kata Tuhan semesta alam? Nih bang ya, Quran surah As-Sajadah saya bukakan ya di ayat ke-15 nih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Sujud itu ciri beriman kepada Tuhan pencipta langit dan bumi bang. Gitu. Bayangkan bang, ya abang kan tahu ya cerita tentang iblis dan Nabi Adam, betul? Ya, tahu. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, mau nggak? Mau. Iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, mau nggak iblisnya sujud? Iblisnya enggak. Nggak mau kan? Enggak. Makanya bang, yang tidak mau sujud itu ajaran iblis bang. Kalau ajaran para nabi itu sujud. Nih dahinya ke tanah gitu. Dahinya ke tanah. Karena semua yang dihamparkan di muka bumi ini tempat kita untuk menyembah Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan semesta alam gitu. Dengan hamparan bumi yang luas, dikasih tempat yang luas agar kita leluasa menyembahnya gitu. Jadi yang ajaran mau sujud gitu. Nah gitu. Coba bang, ya perhatikan gini ya. Perhatikan, abang manusia sempurna, saya juga manusia, kita punya dahi kan bang? Ya, sama, abang punya dahi. Abang punya 2 tangan, saya juga dua tangan, ya. Saya juga punya 2 kaki nih ya, 2 kaki. Abang punya 2 kaki juga. Oke, sempurna kan? Kita bisa ruku, bisa sujud, betul? Gerakannya? Bisa kan sebagai manusia kita ruku dan melakukan sujud, betul? Iya, bisa. Sekarang kita banding dengan monyet. Monyet punya dahi. Punya juga 2 tangan. Terus monyet punya juga 2 kaki. Tapi monyet tidak didesain untuk sujud dan ruku. Padahal sama, punya dahi, punya tangan, punya kaki. Tapi monyet tidak didesain untuk ruku dan sujud. Mengapa? Yang sempurna diciptakan malah kagak mau sujud. Artinya manusia yang kagak mau sujud bang lebih buruk daripada monyet. Gitu. Kita dikasih ini sempurna. Wa ma laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan bentuk keadaan yang sempurna. Gitu. 2 tangan bisa ruku, bisa sujud. Padahal monyet punya 2 tangan, punya 2 kaki, tapi tidak didesain untuk sujud. Gitu. Jadi kalau Anda kagak mau sujud, apa bedanya Anda dengan monyet?
gitu. Itulah sholat itu membedakan kita dengan hewan, gitu bang. Sujud itu membedakan kita dengan hewan, gitu. Pertanyaan terakhir bang, biar saya turun bang. Ya, silakan bang. Ini kan kalau Islam kan tiap harinya ada sholat 5 waktu ya. Betul. Apa di Al-Quran tertulis? Ada kelimanya. Abang bisa. Oke. Kalau saya tunjukkan satu-satu agak panjang bang. Saya carikan di web aja ya. Oke. Nih dalil sholat 5 waktu biar abang di Al-Quran. 5 waktu di Al-Quran. Nih ya. Banyak kok artikel-artikel menuliskan tentang masalah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran bang. Nih ya. An-Nisa 103, Al-Baqarah 238, Al-Baqarah. Ini hadis bagaimana cara melakukan sholat. Jadi gitu bang. Banyak kalau saya bukakan itu. Jadi semuanya bang, yang dilakukan umat Islam itu pasti ada perintahnya. Kalaunya tidak ada perintahnya, tidak akan dilakukan. Kalau dilakukan ya atau mengubah, itu namanya bid'ah. Contoh, sholat subuh 2 rakaat, dia ubah jadi 5 rakaat. Wah itu bid'ah itu. Nah gitu. Ya jadi seperti itu bang. Ya sholat semuanya perintahnya ada. Lalu kenapa kita sholat kayak gini, terus kita ruku, kita sujud, itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu kata Nabi. Ya. Nah, kalau Yesus mana dia ngajarin? Dia saja tidak pernah mengatakan pelajari kitab Yohanes, pelajari kitab Matius, pelajari kitab Lukas, pelajari kitab Markus. Dia tidak kenal bang kitab itu, nggak kenal, apalagi kitab Paulus. Jadi seperti itu. Makanya dia turun kedua kalinya nanti untuk apa? Untuk ya menjelaskan yang telah diperselisihkan. Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum takhtalifuna fih fattaqullaha wa athi'un. Tuh. Dia akan meluruskan kembali yang telah dibengkokkan orang-orang zaman dulu saat dia turun kedua kalinya. Gitu bang. Ingat bang, ya saya gini ya bang Silaban. Ada sebuah ayat di Al-Quran saya gini ya. Bunyinya kayak gini. Ini Al-Quran saya, keimanan saya ya. Terserah Anda percaya atau tidak. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Apa yang dikatakan di situ? Orang kafir itu nanti di akhirat mereka pengen kali gitu menjadi muslim kembali ke dunia. Gitu bang. Itu ya abang kalau mau ambil rekamannya penjelasan saya boleh nanti minta sama saya atau silahkan dilihat di YouTube saya juga terekam gitu. Nah ada rekamannya semuanya. Jadi kalau abang mau mempelajari dalil-dalil yang saya tahu Anda, hidup kita cuma sekali, jangan sampai salah sembahkan gitu ya. Gini bang, kalau kita ya ingin mengisi parfum ini ya dengan cairan parfumnya, maka yang kita buka apa? Pasti ininya kan, betul? Ya. Ininya kan. Maka dari itu, ya, ketika Anda ingin beriman, ingin mendapat hidayah, gunakan, buka akalnya gitu. Agar apa? Agar dari akal Anda itu masuk dalam hati Anda. Setelah dalam hati baru Anda imani. Sama nih. Ya, buka botolnya dulu, tutupnya dulu, masukin parfumnya, lalu tutup lagi. Baru bisa masuk gitu. Nggak bisa langsung disuntikkan ke botolnya, nggak bisa bang.
Jadi melalui akal yang telah diberikan Tuhan semesta alam kepada Anda, manfaatkan gitu. Jangan sampai Anda salah sembah. Gitu Bang. Jadi seperti itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan, silahkan. Udah Bang, udah cukup. Nggak apa-apa Bang, kalau mau nanya lagi silahkan. Udah, nanti aja berganti dulu Bang. Baik. Semoga Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya Bang ya. Saya tidak pernah bukaan dari hati Anda dan karena keikhlasan Anda gitu, kembali kepada fitrah Anda, kepada yang menciptakan Anda gitu. Siapa yang menciptakan Anda? Quran surah Ali Imran ayat ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini, Abang diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibu Abang sesuai bentuk yang Dia kehendaki. Ya. Gitu. Jadi seperti itu Bang, semoga mau berpikir. Jika ada pertanyaan yang lain nanti silahkan DM saya atau minta naik. Ya, saya udah follow juga gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk naik kembali gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang mau Anda sampaikan silahkan. Nggak ada sih. Nggak ada. Nanti kalau masih bisa sempat naik lagi, saya naik lagi Bang. Boleh, silakan. Mungkin dipikirkan dan dipelajari dulu gitu Bang ya, yang saya sampaikan gitu. Oke Bang. Baik, terima kasih ya Bang Landi Silaban, sehat selalu, selamat menyimak. Saya izin gantikan dulu ya dengan kawan Kristen yang lainnya. Oke? Oke. Semoga aja beliau mendapat hidayah ya, mau mikir. Kayaknya beliau tadi mau mikir itu, mau berpikir. Betul itu, mau berpikir beliau. Halo Pak, selamat malam. Silakan open cam-nya. bentar bang pakai baju. Udah panas nih. Di mana sih Bang? Noise sekali. Duduk kali ya bang. Noise tempat Abang di tempat karaoke atau gimana itu? Enggak, lagi duduk bang. Ribut kali ya, sabar ya. Apa? Bahas. Kenapa saya? Saya sedang sakit teman-teman. Saya sedang sakit karena dermatitis seboroid ini ya. Makanya gatal-gatalnya sampai ke muka ini. Besok saya mau ke dokter kulit. Halo bang. Iya. Ada yang perlu saya obati Bang? Gak usah bang, karena sama-sama tabib juga. Oh. Abang Islam atau Kristen sih? Kristen bang, Kristen bang. Kristen. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau boleh saya bertanya? Boleh bang, boleh bertanya. Aku ngikut diskusinya. Baik. Kalau saya boleh bertanya, saya mau tanya dong. Ya. Siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Siapa yang mencabut nyawa Maria? Yang mencabut. Cuma kebetulan bang, aku bukan Kristen yang memang mendalam. Kebetulan aku lahir. Waduh. Gini bang. Iya. Aku mikirnya diskusi macet ya bang. Enggak. Kita diskusi lintas iman Bang. Oke. Aku kebetulan pengen diskusi gini. Gimana lebih umum sih. Di bagian orang Abang ada iman. Di bagian kami ada iman kan? Terus? Bagaimana menurut Abang tentang iman? Bagaimana menurut kami tentang iman gitu? Betul aku terus? Lahir di rahim Kristen. Mungkin Abang pun kalau lahir di rahim Kristen, Abang kemungkinan Kristen. Terus? Gitu. Tapi kan yang macam gini bang, kalau
abang lahir di Muslim, jadi abang Muslim, tapi tujuannya sama tentang kebenaran yang kita anut, kebenaran yang kita anut, abang yang Allah, kami Yesus, yang begitu. Beda bang, Tuhan kita beda. Kalau Tuhan abang kan jadi manusia, Tuhan saya enggak bang. Oh ya betul. Beda, beda persepsi gitu. abang, ya. Beda. Berarti kalau Tuhan kami itu enggak. Tapi di Tuhan abang memang mengajarkan bahwasannya yang selain dari Islam itu semua bullshit gitu. Gini bang ya, ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita ya, pastinya kita mengikuti agama orang tua kita kan. Padahal setelah dilahirkan itu kita statusnya suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, setiap anak yang dilahirkan itu statusnya suci. Tapi orang tuanya yang bisa menjadikan Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha atau Islam gitu. Nah, lalu di mana bentuk keadilan Tuhan terhadap orang yang lahir di rahim orang kafir gitu ya? Aduh. Bagaimana keadilan Tuhan di rahim orang yang kafir? Maka dia utus Rasulnya untuk memberikan jalan, untuk menyeru agar kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Tuhan yang Esa. Jadi seperti itu bang. Tuhan yang Esa, definisi Tuhan yang Esa kayak mana bang? Tolong cari dulu bang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, di situ tidak ada yang setara dengan dirinya. Iya benar. Tuhan nggak ada yang setara. Jadi kalau Tuhan jadi manusia, Tuhan macam apa itu bang? Sama dengan kita jadinya. Dia manusia, Tuhan, Anda manusia, saya manusia. Tuhan jadi manusia, Tuhan macam apa itu? Jadi bang, menurut abang bang Yusuf, ya. Menurut abang, Tuhan menciptakan manusia untuk apa bang? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan menciptakan manusia untuk menyembahnya. Kenapa disembah? Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia supaya disembah dia gitu? Bang, pernahkah Anda mempertanyakan kenapa hidung Anda di atas mulut bukan di pantat gitu? Enggak. Begitu pula, nggak perlu dipertanyakan kepada Allah. Kenapa kita harus menyembah Dia? Itu fitrah kita gitu sebagai ciptaan. Fitrah kita sebagai ciptaan ya. Itu tidak bisa dilogikakan ya bang. Contoh. Tuhan nggak perlu kita pertanyakan Allah kenapa menyuruh kita menyembah. Fitrah kita, karena kita ciptaan Dia gitu. Jadi seperti itu. Sebagaimana kita tidak pernah menanyakan kenapa hidung kita di atas mulut, kenapa lubangnya ke bawah nggak ke atas gitu. Tapi dia bang, dia kalau yang kayak gitu dia bisa berevolusi. Menurutku ya bang, kalau contoh dari kulit hitam, orang tuanya hitam, tapi dia lama kelamaan di kota pakai skincare segala macam, dia bisa berubah loh bang. Apa itu? Kulitnya aja bisa jadi sedikit putih gitu, itu bisa berubah. Jadi dia nggak mutlak. Nggak tahu entah 50.000 tahun yang lalu, kemudian hidung kita bisa di pantat yang macam abang bilang tadi. Nggak ada sainsnya itu bang. Itu memang nggak bisa secara sains bang.
yang abang bilang tadi. Gini Sama. aja, mudahnya gini aja. Kenapa lubang hidung kita ke bawah arahnya? Pernahkah Anda berpikir atau mempertanyakan kenapa lubang Pernah, hidung Bang. ini ke bawah? Pernah. Ya artinya apa? Kalau ke atas kan nanti hujan kita nggak kemasukan air kan gitu. Iya, Oke? nyamping ya kan. Atau kalau ke atas aturannya buat tutupnya kan, tertutup. Seharusnya kan kalaunya ke atas lubang hidung kita ini kan ada tutupnya lagi kan gitu. Tapi ini kenapa Allah ciptakan ke bawah untuk kebaikan kita. Begitu pula kita diciptakan disuruh menyembah itu untuk kebaikan kita gitu. Oh ya, betul. Oh, jadi menurut abang atau menurut kitab, Bang? Aku ini mau Wa tahu ma ya, Bang. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Tuhan. Oh. Jadi Gitu. kalau pencobaan diciptakan, apakah dia menurut abang kalau pencobaan itu diciptakan supaya apa, Bang? Pencobaan yang mana? Contoh kita menjadi seorang pemarah atau kita seorang yang Itu bawaan diri, Bang. Kalau masalah pemarah itu bawaan diri, sifat seseorang. Oh. Kalau dari manusia, berarti manusia ini beda-beda bawaan dirinya gitu, Bang. Dia punya kehendak bebas. Allah ciptakan dua, ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka, ada laki-laki, ada perempuan, kan gitu. Oke? Ya. Ya, ada juga yang Jadi kita diberikan akal, lalu diberikan kebebasan untuk memilih, mau pilih jalan yang buruk atau mau pilih jalan yang betul. Tinggal kita. Berarti pemikiran manusia itu diciptakan terhadap manusia, gitu. Tinggal milih aja. Di Alkitab itu kalau di Alkitab, sorry, maaf. Di Al-Quran itu ada. Iya, masalah free will. Jadi Allah itu memberikan Anda pilihan. Kalau Anda beriman, balasannya begini, kata Allah. Kalau Anda tidak beriman, balasannya di neraka. Ya udah, tinggal kita yang pilih. Kita berkehendak bebas gitu. Oh, ada mau itu pilih ke neraka, iya, atau pilih ke surga. Tergantung Andanya gitu. Keren. Nah, kalau Anda mau ke surga, maka ikuti aturan mainnya. Jalannya seperti apa gitu, rambu-rambunya seperti apa kalau mau menuju ke surga. Tapi kalaunya Anda tidak mau ke surga, ya maunya seenak Anda yang hidup tanpa aturan, suka-suka Anda mau menyembah atau kagak kek, ya itu kan konsekuensinya nanti kembali kepada Anda gitu. Dia ciptakan neraka. Oh iya. Jadi itu dia, Bang, yang suka dari abang. Kalau abang luruskan itu dari segi keislamannya ke kawan-kawan Islam, ke saudara, aku apresiasi abang. Tapi kalau abang memburukkan orang lain, bagiku karena ini forum formal ya, formal. Bagiku nggak tahu, karena termasuk abang ini salah satu orang yang berpengaruh. Aku suka kali dengan cara abang mengajarkan begitu bagi kawan-kawan, saudara-saudara, dengan cara abang kayak gini. Ya hadisnya ini, Al-Qur'annya ini, ayatnya gini, semua untuk memperkuat keimanan kawan-kawan muslim, saudara-saudara muslim, bapak, orang tuaku yang muslim. Aku suka, Bang, tapi aku sedikit miss kalau abang sedikit mengusik lah. Oke. Jangan ragu-ragu, Bang. Sebut aja saya mengusik gitu. Saya nggak akan marah juga, nggak apa-apa. Itu terlepaslah semua merek, Bang. Terlepaslah semua merek. Karena jadi saya punya alasan, Bang, juga membuka live streaming ini. Biar Anda tahu kan, mungkin Anda udah beberapa kali menonton live streaming saya juga kan. Ya, benar, saya punya alasan, kan ada 3 alasan, Bang. Orang-orang Kristen membicarakan Al-Quran saya seperti Edis TV, Mikana, Bom, Saifuddin Ibrahim. Mereka hina-hina Al-Quran saya gitu. Jadi saya menunjukkan Bible mereka. Coba pelajari yang ini saja. Kayak gimana daripada mempelajari Al-Quran saya. Oh gitu. Jadi abang bukannya dendam, lebih ke mengevaluasi. Iya.
mengevaluasi aja. Ayo Kristen belajar daripada kalian sibuk mencari agama Islam ya, kesalahan agama Islam di tempat kalian masih ada seperti ini gitu loh maksud saya. Aku di sini miris bang. Aku punya sahabat dekat Muslim, dekat kali. Bahkan kalau dia nggak sholat Jumat, dia laki-laki. Bahkan dia nggak sholat Jumat. Ini namanya Muhammad Ridwan dari Jogja, ketemu di Batam. Jadi aku bilang, Wan, ini gimana pandanganmu? Aku screenshot nih abang ini kan. Ya. Coba tonton lawan gitu. Aku miris dengar yang begini karena ini forum formal. Enaknya dia bahasanya formal karena abang termasuk orang yang berpengaruh. Walaupun ada yang Kristen yang begitu bang, ini ya nggak. Aku sorry saudara-saudara Muslim, bukan curhat. Aku bilang diskusi tadi ya bang. Bahkan aku nggak ada menghina, aku punya sahabat Muslim, sahabat dekat. Jadi kalau bagiku, contoh Edis itu gila. Bagiku secara pribadi. Gila, iya. Secara pribadi. Secara pribadi menurut Anda Edis gila gitu? Iya. Karena dia Iya. Karena gini, dia menggubris bagaimana keimananmu. Karena nggak enak menciptakan perpecahan. Karena tingkat tertinggi dari sebuah agama adalah kemanusiaan. Ya. Berapa kali ya abang tinggal di Indonesia, nggak tahu abang tinggal di mana, nggak tahu. Tapi di Indonesia pasti abang pernah dengar gereja yang dibakar, gereja yang diapa. Tapi nggak pernah kami menyuarakan. Tapi kami nggak biarkan. Kalau aku pribadi, semesta yang namanya kejahatan pasti ada timbal baliknya. Aku bukan bilang kawan-kawan, aku bilang kawan oknum yang membakar ya bang. Maaf. Ya paham Abang ya. Maaf. Oknum itu oknum. Oknumnya karena aku punya sahabat yang kental kali, bapaknya Ustadz, dia Muslim, kawan namanya Muhammad Ridwan. Aku udah kirim sama dia, Wan tolong tonton aku, udah aku bilang. Aku mau mengomongkan itu. Yakinlah bang, kebenaran itu pasti akan terwujud bang. Maaf, aku bukan membilang bahwasanya kami benar atau apa benar. Yang pada tujuannya sama-sama percaya Tuhan. Gitu bang. Karena dari segi kemusliman kan ada satu hal yang kalau kami lah orang Kristen, ya bang ya, kan macam jihad. Aku diskusikan sama Ridwan ini, aku sepakat dengan jihad. Aku bilang, karena apa? Ya memang kalau kita mau dibunuh, baguslah dia kita bunuh dulu. Ya baguslah dia awak tantang. Baik, begini bang. Bang. Kalau untuk itu saya sepakat sama abang. Cuma saya mau tanya satu hal, boleh? Masuk bang, masuk boleh. Oke. Maaf. Ya, bang. Menurut Anda pantas nggak Tuhan itu jadi manusia? Jadi itu tadi aku mau ceritakan bang. Persepsi. Jadi itu yang dipercayakan. Tapi secara logika itu nggak bisa diterima logika kawan-kawan yang berpersepsi yang udah menganggap itu manusia. Bagi kami dia menjelma menjadi manusia. Dia Tuhan menjelma, dia menjelma loh. Itu persepsi orang abang, dia sebagai manusia. Nama juga mindset. Macam ini loh bang. Baik, kita ubah mindset Anda. Coba ikuti cara saya berpikir. Saya manusia, abang manusia. Oke? Kalau kita sama-sama makan nasi, pantas? Gimana bang? Kalau kita sama-sama makan nasi, pantas gak? Sesama manusia makan nasi. Tapi kan ada terbukti juga loh bang. Gini, kalau secara umum ada yang dia vegetarian, yang cuman mau makan sayur. Iya. Gini, kalau kita manusia, sebagai manusia, Anda dan saya makan nasi, menyuap nasi, kita makan nasi, itu wajar nggak? Pantas nggak? Kita sebagai manusia makan nasi. Memang ada yang memakan nasi. Ya pantas kan, saya aja makan nasi kan, gitu. Ya. Ya, saya makan nasi, Anda makan nasi. Ya betul. Tapi kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Ya nggak pantas lah bang. Tapi nggak pantas kan? iya ya. Begitu pula Tuhan bang. Iya. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Tidak pantas bagi Tuhan itu menjelma menjadi manusia, gitu. Benar.
Itu persepsi abang. Kita nggak macam tadi itu bang. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Bang, diri kita aja sebagai manusia ada yang tidak pantas loh. Apalagi bagi Tuhan. Ya, Iya, mikir di situ dah. Nggak bisa dilogikakan bang. Yang namanya pekerjaan tuh kita nggak bisa logikakan bang. Hah? Abang bilang mikir itu kan kita memakai pikiran, kita pakai logika. Ya iya, dari hal kecil aja saya ajak abang berpikir gitu. Kita sebagai manusia aja, oh iya ya, kita sebagai manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita. Itu dia punya pengaruh besar karena dia membahas tentang ketuhanan bang. Ya, dia pengaruh Siapa? besar bagi abang itu kecil kan. Contoh, masa seorang Tuhan menjelma jadi manusia? Seorang Tuhan itu bukan orang, Bang. Oh ya, sorry. Masa Tuhan mau menjelma menjadi manusia? Kan begitu. Sebenarnya sih bukan mau atau tidak, tapi pantas atau tidak gitu. Secara pemikiran siapa bang? Ya ada sifat hal yang mustahil bagi Tuhan, ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu bagi pemikiran siapa bang? Bagi pemikiran-pemikiran yang tertanam. Masa seorang Tuhan dilahirkan? Masa seorang... Ya itu terlepas, aku udah bilang bang, itu yang udah tertanam sama abang dari kecil. Jadi aku Terus? itu bagi abang, itu terlepas dari semua hal itu bang. Oh, Jadi, terus? jadi yang aku aku bilang tadi bang, abang bangun kemanusiaan, moral, jangan gubris dari mana. Tapi kalau moral yang abang bangun, kemanusiaannya, ini perpecahan itu bahkan tersingkir semua bang. Otak-otak yang bakalan memecah manusia itu bakalan tersingkir. Sensi-sensi pribadi itu tersingkir semua bang. Oke. Ya kalau saya sepakat Bang dengan abang dari tadi kalau untuk masalah itu. Ya tapi abang cukup gentleman sih mengatakan Edis itu gila ya. Secara pribadiku ya. Iya. Karena Secara pribadi Edis gila, teman-teman. Iya, tapi ini secara umum, Bang. Ini kan aku bilang ini publik umum. Ini umum dan aku rasa Abang juga nggak gimana ya? Nggak cocok untuk mengatakan itu karena Abang punya pengaruh. Kecuali Abang nggak punya pengaruh, itulah ya Abang bilang, Bang. Oke. Ya, ada lagi Bang yang mau disampaikan kalau gitu karena Kristen yang lainnya juga menunggu di bawah untuk boleh, antar boleh. itu. Salam lah buat kawan-kawan. Salam. Sehat Nanti selalu. naik lagi Bang ya. Saya izin follow ya. Naik lagi nanti. Ngobrolnya Siapa, enak, Bangku? serius. Ngobrolnya Bisa, enak. Aku ngobrol pribadi pun suka, Bang. Iya, ngobrolnya enak. Ngangkat kemanusiaan ya, Bang. Kita Iya. bahas kemanusiaan dan moral. Oke, boleh nanti Tinggi itu, naik Bang. lagi ya. Aku punya sahabat muslim. Aku kenalin sama Bang. Sip. Pernah Mantap, aku cekek mantap. dia karena nggak sholat Jumat. Serius. Pukul aja kalau nggak sholat dia, ya. Nanti aku kenalin dia. Oke, Sehat selalu, Abang. sehat selalu Bang ya. Bang Sitomorang, saya izin untuk gantikan Abang dulu dengan yang antri gitu ya. Aman-aman. Terima kasih Sehat selalu, banyak. kawan-kawan. Selamat malam. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke ke hama selanjutnya,